Anda kembali menyaksikan Trending Topic. Anda coba kita lihat, ini ada salah satu foto yang beredar di sosial media dari Facebook. Ini ada foto dua anak sepasang kekasih sepertinya, tapi mereka masih usianya cukup belia. Dan di mana sini menyatakan bahwa sepertinya mereka sepasang kekasih, tidak ingin kehilangan satu sama lain. Dan kemudian juga netizen ini ramai. Kemudian karena memang dianggap ini nggak wajar, masih kecil, kenapa harus bisa pacaran gitu. Nah, untuk membahasnya sudah ada psikolog Ibu Rati Ibrahim dan juga ada komedian atau komik Mas Aco di sini. Mas Aco ini bukan contoh kasus ya? Bukan Bukan contoh kasus anak SD yang pada pacaran. Bukan. Nah, Mbak Rati sebenarnya mukanya masih pantas ya. Berarti kalau kita lihat ini ya, ini sebenarnya ini fenomena baru. Apa memang udah lama sih, tapi karena dulu tuh nggak ada sosial media, jadi nggak kebongkar aja gitu kasus-kasus kayak gini? Kalau soal mulai jatuh cinta, naksir ya, terus punya hasrat kepada lawan jenis, itu sebetulnya sudah dimulai ketika seorang anak masuk ke usia pubertas. Dan itu kan dimulainya sekitar ya umur belas-belasan tahun ya, kelas SD kelas 6 deh. Terus SMP, terus ya berlanjut, dan itu sebetulnya masuk ke dalam bagian dari tugas perkembangan dia sebagai remaja, persiapan untuk masuk ke usia dewasa. Hanya saja biasanya ekspresinya tidak seheboh yang kita lihat sekarang. Mungkin karena sosial media ya, dulu belum ada, tapi enggak lah. Kenapa? Karena anak-anak adalah anak-anak, dan hasrat itu mulai ketika dia masuk umur belasan tahun. 12, 13 gitu. Terus banyak orang tua kan dulu juga masih sangat punya waktu untuk mengawal anaknya. Iya. Dan sekarang dengan adanya sosial media, terus terang aja memang membuat ekspresi dari apapun juga ide, pikiran, perilaku itu bisa diekspos dengan begitu lebih permisif ya. Aha. Dan apapun yang diterima sama anak-anak di zaman sekarang juga memungkinkan anak-anak terpapar dengan gaya bahasa orang dewasa. Oke. Dan ini yang bikin deg-degan sih. Nah, kita lihat ini ada beberapa headline-nya nih. Kalau Aco sendiri kaget nggak nih bacanya nih, gaya anak SD pacaran udah main buka-bukaan? Oh, saya kagetnya karena saya ternyata pubernya telat ya. Tadi katanya belasan, saya 20 kayaknya baru puber tuh. Kayaknya sekarang juga belum ya. Iya, saya lagi latihan puber sebetulnya. Enggak, soalnya kalau inget-inget zaman SD, hal terbandel yang pernah saya lakukan tuh ngadu ikan cupang paling itu. Itu udah paling bandel, kayaknya udah bad boy banget gitu. Jadi kalau sampai kayak gitu tuh kayaknya kayak saya nggak sampai situ sih kayaknya. Nggak sampai ya? Nggak. Ini berarti kalau kayak gini yang salah siapa nih, Mbak Rati? Kalau mau dibilang salah ya, kita menjadi nggak adil kalau menyalahkan anaknya ya. Karena namanya anak adalah anak. Itu kan dikawal, dipantau oleh orang tua. Makanya selalu ada bimbingan orang tua sampai dipercaya usia dewasa ya 18-21 tahun. Nah di sini yang menjadi pertanyaan saya, itu papa mamanya kemana ya? Apa nggak terpantau tuh, sehingga gaya bahasanya itu juga bisa dijaga. Kemudian bagaimana dia mengenali emosinya, bagaimana dia bersikap. Di sini kan lebih posesif ya, kepada si pacarnya, itu juga bisa dikawal. Nah, kita lihat di sini juga ada angka kehamilan remaja nih dari usia 15 sampai 19 tahun, ada 48 dari 1000 kehamilan. Kemudian juga dari 48 ini dari 1000 kehamilan. Kemudian juga dari dari rentang umur 17 sampai 24 tahun ada sebanyak 20,9% mengalami kehamilan atau kelahiran sebelum menikah. Ini jumlahnya, ini tahun 2012 nih kita punya. Berarti kan di sini estimasinya akan lebih tinggi ya? Iya, dari 2012. Dari 12. Kemudian juga ada 4,5 juta bayi lahir dalam setahun di Indonesia. 2,3 juta berasal dari pasangan yang menikah dini. Bukan dari Aco belum menikah kan ya? Bukan. Saya salah satu bayinya itu. Nah, ini berarti kalau misalnya kayak gini, berarti kalau kita melihat ini memang sebenarnya kok udah mulai dari sekitar 10 tahunan yang lalu lah ya, ini mulai tambah banyak gitu kan ya angkanya. Itu apa ya? Apakah ini juga dari informasinya yang begitu kurang, atau justru terlalu banyak informasi akhirnya orang jadi coba-coba? Ada banyak sekali informasi, tapi anak tidak dibantu, tidak dikawal istilahnya ya, tidak dikawal untuk bisa menyeleksi informasi. Saya ngelihat trennya, kita sebagai orang tua makin lama cenderung bersikap makin permisif. Kemudian pemaknaan terhadap seks, terhadap hubungan lelaki perempuan, usia dewasa, hubungan suami istri juga menjadi makin permisif. Dan di sini sosial media seringkali mengekspos segala
sensasi yang ada, dan itu tanpa kita sadari justru membuka wawasan anak-anak dan membuat anak-anak juga jadi terdorong untuk mencoba. Oke, ini kita sudah ada tersambung di lewat sambungan telepon, ada Indi Barens. Indi Barens seorang ibu dari 2 anak laki-laki. Nih kalau dengar berita soal pacaran usia dini, mulai dari SD udah pacaran, gimana nih tanggapan Teh Indi? Hai Andini, selamat malam. Kece banget sih kamu. Silakan Teh Indi. Halo. Iya, silakan Teh Indi. Hai Mbak Rati dan juga Mas Aceh yang kece banget. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Gimana Teh Indi nih, kaget nggak nih melihat pemberitaannya nih kayak gini, orang anak-anak SD sudah mulai pacaran, udah berani buka-bukaan katanya. Nah, sebagai ibu dari 2 anak laki-laki yang bisa dibilang masih belia juga ya, itu gimana tanggapan Teh Indi? Iya, ini aku pikir malam-malam Jumat, karena kok deg-degannya nggak kayak Jumat malam ya, informasi trending topik hari ini gitu. Soalnya gini, ya kalau bicara soal pacaran, apalagi untuk hal-hal yang sudah kayaknya udah diumbar di sosmed dan lain sebagainya, memang buat saya juga jadi sebuah ketakutan, jadi sebuah PR, karena kan saya juga punya 2 anak laki-laki, satu 11 tahun, yang satu masih 5-6 tahun. Yang 11 tahun ini kan memang sudah menjelang mau menuju remaja. Kebetulan anak saya yang pertama ini memang bukan tipe yang terbuka gitu untuk bercerita apapun juga. Jadi PR buat saya adalah saya yang tetap harus deketin dia terus. Deketin dalam arti ngobrol sama dia, nggak cuma nanya gimana pelajaran di sekolah gitu. Kayak tadi nih, hari ini rumah saya dijadiin base camp untuk kumpul teman-temannya Rafa, anak saya. Cowok-cowok itu kumpul, terus saya bergabung dengan mereka. Saya mulai iseng nanya, saya menempatkan mereka bahwa umur kalian tuh udah boleh untuk suka sama orang. Jadi untuk cerita sama orang yang kamu percaya itu akan jauh lebih nyaman dibanding kamu cerita sama teman. Jadi istilahnya kayak aku ngasih lampu hijau terutama ke anak saya gitu, bahwa kalau udah naksir is okay, lagi kan cuma naksir, berarti kamu udah mulai punya perasaan untuk bukan memuja ya, tapi untuk menyukai sesuatu yang oh ya ini cewek ini cantik gitu. Tapi saya nggak menyebutkan dengan kata pacaran, malah ternyata mereka bercerita dengan sangat nyaman gitu tadi waktu ngobrol dengan saya tadi sore. Jadi lalu saya ingatkan bahwa kalau soal suka-suka sih it's okay ya, tapi kan kamu tahu bahwa semua itu pasti ada batasnya. Ya, basically memang pagernya memang di kita orang tua gitu, terutama di ibu lah paling enggak ya gitu, yang karena mungkin yang paling sering bersama dengan mereka itu. Oke, jadi emang ibu kuncinya ya. Oke, Teh Indi. Anakku 11 tahun ini udah mulai gede gitu kan, udah mau ngerti pacaran, agak terima nggak terima, kayaknya kemarin masih di bedong, kan udah mulai suka-sukaan gitu kan. Oke, Teh Indi terima kasih banyak ya. Ini sebenarnya kita mau ngajak ngobrol Teh Indi soal jomblo, tapi Teh Indi udah nggak jomblo lagi. Kan aku bisa ke situ 24 jam. Oke, Indi Barens, terima kasih banyak untuk sesi sharingnya. Dan kita juga tadi seperti kata Teh Indi, memang mulainya juga harus dari orang tua juga ya. Harus seperti misalnya mengawasi. Iya, dan menjaga supaya anaknya nggak tumbuh terlalu cepat. Don't grow up too old, too old too soon gitu loh. Oke, jadi kalau jomblo sebenarnya nggak apa-apa dong, jangan cepet-cepet punya pacar. Tergantung saya sih. Enggak, itu masalah permisif tadi benar sebetulnya. Itu lingkungan tuh biasanya kalau misalnya kita bawa anak kecil ya ke tetangga tuh selalu bercandanya selalu sama. Selalu bilang mata genit mana mata genit. Nah itu udah bibit-bibit genit tuh dari kecil udah ditanamkan gitu. Harusnya kalau misalnya anaknya cewek bercandanya diganti ya. Misalnya mata jual mahal mana mata jual mahal gitu. Jadi dia pas udah gede tumbuh sebagai cewek yang jual mahal gitu. Oh gitu, oke. Akhirnya jomblo terus dong dia. Ya tapi kan terbebas dari kasus begini. Oke, kita akan bahas saat lagi soal jomblo di hari Valentine setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Trending Topic.